Kalian sudah menonton film Neca kan? Film animasi buatan China ini sudah pernah aku review di channel ini. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Nah, sekarang lanjutan dari film Neca ini sudah ada guys. Judulnya adalah Neca 2. So, pasti film Neca 2 ini jauh lebih seru guys. Nah, sebelum kalian menonton, simak baik-baik video ini karena di edisi kali ini aku akan membahas atau mereview film Neca 2. Halo guys, selamat datang di channel aku Smart Movie Girls. Smart Movie for Smart People. Kalau kalian sudah menonton film Neca yang pertama, kalian tentu akan penasaran tentang bagaimana kelanjutan dari kisah Neca dan Aoping ini. Nah, sebelum aku membahas tentang alur ceritanya, aku akan mengajak kalian untuk terlebih dahulu melihat berapa hasil dari pendapatan box office yang diperoleh film Neca 2 ini sampai dengan video ini aku buat. Film Neca 2 ini diputar di China pada tanggal 29 Januari 2025, yaitu bertepatan dengan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2025. Di dalam penayangannya di seluruh dunia, film ini pada saat video ini dibuat sudah meraih pendapatan box office di seluruh dunia sebesar 2,15 miliar dolar atau sekitar 36,5 triliun rupiah dari budget produksi yang sebesar 80 juta dolar atau sekitar 1,36 triliun rupiah. Berarti pendapatan yang dicapai oleh film Neca 2 ini berhasil melampaui pendapatan dari film Neca yang pertama yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu, menjadikan film Neca 2 ini sebagai film terlaris sepanjang masa di China sampai tahun 2025. Juga menjadi film animasi terlaris sepanjang masa di seluruh dunia. Juga merupakan film non-bahasa Inggris terlaris sepanjang masa di seluruh dunia. Juga merupakan film terlaris sepanjang masa urutan nomor 5 di seluruh dunia. Sama seperti film Neca yang pertama, film Neca 2 ini juga memperoleh penilaian yang positif dari kritikus film di seluruh dunia. Situs review China yaitu Taupan memberikan skor sebesar 8,5 untuk film ini. Mayoritas kritikus di China juga memuji unsur special effect, skenario, dan konsep dari film ini. Juga situs Rotten Tomatoes di Amerika memberikan penilaian positif sebesar 95% untuk film ini. Bahkan merchandise dari film Neca ini juga penjualannya laris manis di pasaran. Banyak toko online di China yang melaporkan bahwa produk merchandise dari film Neca selalu sold out di mana-mana. Menurut laporan, hasil penjualan merchandise film Neca di China ini sudah mencapai sebesar 400 juta RMB atau sekitar 800 miliar rupiah setelah film ini dirilis dalam waktu 2 minggu di China. Berarti kalau sekarang tentu pendapatannya sudah lebih besar. Seperti halnya di film Neca yang pertama, sutradara Jiao Zhi kembali menyorot dan mengedepankan masalah kekeluargaan antara orang tua dan anak di dalam film ini. Jiao Zhi ini terinspirasi oleh kisah hidupnya sendiri, di mana ia terlahir dan tumbuh besar di dalam sebuah keluarga sederhana yang harmonis. Ibu Jiao Zhi ini selalu mendukung 100% apa yang menjadi keinginan Jiao Zhi. Walaupun ibu Jiao Zhi ini sudah meninggal dunia sekarang, tetapi kasih sayang ibunya tetap melekat kuat di dalam hati sutradara ini, yang kemudian ia tuangkan di dalam kisah film Neca ini untuk mengenang jasa-jasa ibunya. Di mana di dalam salah satu adegan yang dibuat oleh Jiao Zhi di dalam film ini, Lady Yin memperlihatkan kasih sayangnya yang tak terbatas kepada putranya yaitu Neca. Tidak peduli Neca itu penjelmaan dewa ataupun iblis, ibu Neca ini tetap mencintai anaknya ini dengan sepenuh hati. Melihat cinta kasih ibunya yang amat besar terhadap dirinya, Neca yang pada dasarnya berwatak keras dan kasar ini akhirnya sampai menangis terharu. Lewat adegan ini, Jiao Zhi seolah ingin menunjukkan sebesar itulah cinta yang diberikan ibunya kepada dirinya saat beliau masih hidup.
Adegan yang serupa juga diperlihatkan oleh Raja Laut Timur yaitu Ao Kuang kepada putranya Ao Ping. Ao Kuang yang semula menginginkan Ao Ping untuk ikut pulang bersamanya ke laut, pada akhirnya rela melepaskan Ao Ping dan membiarkan putranya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Ikutilah suara hatimu, demikian pesan Ao Kuang. Di dalam dua adegan inilah Xiao Zhi menyelipkan nilai edukasi di dalam film ini, yang benar-benar terinspirasi oleh pengalaman hidupnya sendiri. Film Neca 1 dan Neca 2 masing-masing membutuhkan waktu 5 tahun untuk diproduksi, yang melibatkan lebih dari 4.000 orang animator dari 138 perusahaan animasi di dalam pembuatannya. Setelah franchise film animasi Neca ini sukses, sutradara Xiao Zhi sudah mengambil ancang-ancang untuk melanjutkan kembali kisah Neca ini ke dalam sequel berikutnya, yaitu film Neca 3. Ketika ditanya oleh media massa kapan film yang ketiga ini akan dirilis, Xiao Zhi menegaskan bahwa ia tidak akan pernah membuat target waktu untuk film Neca 3 kapan akan dirilis. Kami bekerja di dalam industri animasi sebagai sesuatu hal yang akan berlangsung untuk seumur hidup, bukan untuk menghasilkan uang secara instan. Jadi di dalam pembuatan film Neca 3, kami tidak akan pernah mengurangi kualitasnya hanya demi memenuhi tenggat waktu. Jadi saya tidak akan pernah menetapkan batasan waktu yang ketat untuk karya-karya saya. Yang penting adalah saya bisa menyampaikan ceritanya dengan baik dan membuat gambar animasinya dengan sempurna. Demikian pernyataan dari Xiao Zhi. Hebat kan? Dari pernyataannya ini sudah terlihat bahwa Xiao Zhi ini adalah seorang sutradara yang idealis dan berdedikasi. Oh ya guys, perlu kalian ketahui ya, bahwa kisah tentang mutiara surgawi dan bola iblis itu sebenarnya hanyalah rekaan fiksi belaka dari sutradara Xiao Zhi. Cerita tentang mutiara surgawi dan bola iblis itu sebenarnya nggak ada di dalam cerita mitologi aslinya, yaitu yang berjudul Investiture of the Gods atau kisah penciptaan dewata. Yang ada itu hanyalah Neca itu memang terlahir dari mutiara roh. Itu aja. Tapi di dalam film Neca 2 ini, sutradara Xiao Zhi lebih mengedepankan kisah tentang kekeluargaan dan persahabatan. Jadi itulah sebabnya mengapa ia membuat kisah seperti ini antara Neca dan kedua orang tuanya. Juga Xiao Zhi menciptakan kisah persahabatan antara Neca dan Ao Ping yang ia buat lebih dekat daripada saudara kandung. Ada pula karakter lainnya di dalam film Neca 2 ini, yaitu si tokoh antagonis yang bernama Dewa Wuliang. Nah, tokoh ini juga sebenarnya nggak ada juga di dalam cerita mitologi aslinya. Dan tokoh yang bernama Aurun, si Raja Naga Laut Barat, yang di sini itu digambarkan sebagai seorang Ratu Naga betina, bukan Raja Naga laki-laki. Nah, alur cerita film Neca 2 langsung menyambung dengan adegan terakhir di film Neca yang pertama, yaitu peristiwa penyelamatan kota Chen Tang Pass oleh Neca. Karena tubuh fisik dari Neca dan Ao Ping yang sudah hancur akibat disambar oleh petir surgawi, maka untuk mencegah agar jiwa mereka tidak menghilang, Tai Zhenren lalu menggunakan teratai suci 7 warna miliknya untuk meregenerasi kembali tubuh fisik mereka. Ayah Ao Ping yang bernama Ao Kuang, yaitu si Raja Naga Laut Timur yang percaya bahwa putranya telah meninggal, lalu memerintahkan Shen Kung Pao untuk menyerang kota Chen Tang Pass untuk membalas dendam. Ao Kuang mengerahkan semua iblis yang dipenjara di bawah istananya dan mengajak ketiga Raja Naga dari 4 laut lainnya, yaitu Ratu Naga Laut Barat Aurun, Raja Naga Laut Selatan Ao Qin, dan Raja Naga Laut Utara Ao Sun untuk membantunya.
Tapi Aoping menentang ayahnya, sebaliknya malah membantu Necha, Jenderal Li Qing dan para prajurit kota untuk mempertahankan kota Chentang Pass. Akan tetapi karena tubuh barunya yang belum sempurna diregenerasi, akhirnya tubuh fisik Aoping malah hancur dan teratai suci juga menjadi rusak karena perbuatannya itu. Aokuang lalu membuat kesepakatan dengan Tai Zhenren untuk melakukan gencatan senjata. Atas usulan dari Shen Kungpao, Aoping akan berbagi tubuh dengan Necha selama 7 hari. Mereka berdua akan menyelesaikan 3 buah ujian untuk menjadi abadi guna memenangkan ramuan yang dapat memulihkan teratai suci dan menciptakan tubuh baru untuk Aoping. Kemudian pasukan Aokuang pun mundur dari kota Chentang Pass. Ujian itu dilakukan di sebuah tempat di langit yang mana dikuasai oleh Dewa Wuliang, yang mana adalah pemimpin dari sekte Chan di surgawi. Dewa Wuliang ini ternyata adalah rekan dewa seperguruan dengan Tai Zhenren dan Shen Kungpao. Selama ujian itu, Necha dan Aoping harus menyelesaikan misi diawasi oleh murid-murid dari Dewa Wuliang, yang adalah para pemburu iblis dari sekte Chan. Tai Zhenren lalu memberikan obat tidur kepada Necha untuk menyembunyikan sifat iblisnya selama ujian, yang mana memungkinkan Aoping yang mengendalikan tubuh Necha sepenuhnya untuk sementara waktu. Melalui kerjasama di dalam satu tubuh, Necha dan Aoping berhasil menyelesaikan 2 buah ujian pertama dengan sukses, dengan menghancurkan desa iblis marmut dan mengalahkan seorang guru yang melatih iblis untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian menjadi abadi. Sementara itu, Aokuang menugaskan Shen Kungpao untuk menjagai kota Chentang Pass. Di saat itulah Shen Kungpao bertemu kembali dengan adik laki-lakinya yaitu Shen Xiaopao. Xiaopao ingin ikut dengan Shen Kungpao, tapi Shen Kungpao berhasil membujuknya untuk pergi karena ia tidak mau keselamatan Xiaopao menjadi terancam. Di saat meninggalkan tempat itu, Xiaopao tidak sengaja lewat di tempat Necha yang sedang menjalani ujian yang kedua. Di sana, Xiaopao mengenali bahwa guru yang dihadapi oleh Necha itu ternyata adalah ayahnya Xiaopao, yang adalah kepala keluarga dari marga Shen, yang ditangkap dengan kejam oleh pasukan sekte Chan. Xiaopao lalu buru-buru kembali untuk memberitahu Shen Kungpao tentang pengepungan dan penjarahan sekte tersebut terhadap desa keluarga mereka, sebelum akhirnya Xiaopao tewas karena luka-luka yang dideritanya di saat mencoba melindungi ayah mereka. Sebelum Necha berangkat untuk melakukan ujian ketiganya, ia diberitahu bahwa kota Chentang Pass tempat orang tuanya berada telah dihancurkan oleh Shen Kungpao. Necha lalu pulang dan menemukan helm ibunya di antara reruntuhan kota. Amarah Necha pun meluap dan ia pun menyelesaikan ujian ketiga tersebut tanpa bantuan Aoping dan berhasil mengalahkan Siqi, si monster batu. Necha berhasil menjadi abadi dan memperoleh ramuan tersebut. Setelah Tai Zhenren mengembalikan teratai suci dengan ramuan tersebut dan meregenerasi tubuh Aoping, Necha lalu meninggalkan mereka untuk bergabung dengan pasukan Dewa Wuliang untuk menjebak naga-naga ke dalam kuali raksasa Dewa Wuliang, yang digunakan Wuliang untuk mengubah naga-naga dan iblis-iblis tersebut menjadi pil-pil obat. Namun, 3 raja naga lainnya malah berbalik mengkhianati dan melawan Aokuang. Ternyata Li Qing dan Lady Yin masih hidup. Mereka tiba di Kuali Wuliang tanpa cedera bersama Aoping dan Tai Zhenren untuk menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya kepada Necha. Mereka memberitahu Necha bahwa Dewa Wuliang lah yang memerintahkan penyergapan di kota Chentang Pass, bukan Shen Kungpao. Dewa Wuliang lah otak dan dalang dari peristiwa penghancuran kota Chentang Pass. Shen Kungpao lalu menyimpulkan bahwa ada pengkhianatan dan keterlibatan dari 3 raja naga lainnya di dalam penyergapan tersebut, di mana mereka berkomplot dengan Dewa Wuliang untuk membantai penduduk kota dan sengaja menjebak dan menjadikan Aokuang sebagai kambing hitam atas serangan tersebut untuk menghancurkan naga-naga dan memastikan dominasi sekte Chan di surgawi.
Shen Kongpao lalu memutuskan untuk membantu Li Qing dan Lady Yin untuk melawan pasukan Dewa Wuliang dan mempertahankan kota. Kedua pihak lalu bertarung dengan sengit, hingga Dewa Wuliang melemparkan kelompok Necha ke dalam kuali raksasanya untuk mengolah mereka menjadi ramuan pil. Saat panas kuali meningkat, lebih banyak makhluk berubah menjadi pil, termasuk Lady Yin. Necha yang berduka tidak terduga malah menyerap api semedi dari kuali raksasa, sehingga berhasil memadatkan dan menyempurnakan tubuh barunya. Bersama para naga dan iblis, Necha dan Aoping lalu memecahkan kuali raksasa dan berhasil memaksa pasukan Dewa Wuliang untuk mundur. Di dalam pertarungan yang sangat dahsyat, Necha yang berubah wujud menjadi pemuda api dan Aoping yang berubah wujud menjadi naga akhirnya berhasil mengalahkan Dewa Wuliang yang berubah wujud menjadi monster akar. Tapi Dewa Wuliang yang terluka berhasil diselamatkan oleh kedua orang murid utamanya yang wujud aslinya ternyata adalah siluman, yang kemudian melarikan tubuh gurunya bersama dengan ketiga Raja Naga yang berkhianat itu. Setelah kejadian itu, Aokwang lalu memimpin pasukan naga yang tersisa untuk bersembunyi di laut, kecuali Aoping yang diizinkan oleh Aokwang untuk tetap tinggal untuk membantu Necha di dalam memberantas siluman. Di dalam adegan mid credit, Dewa Wuliang menuju penjara rahasia untuk bernegosiasi dengan tawanan, yaitu Shen Kongpao dan ayahnya, yaitu Shen Chengtao, dengan harapan untuk merekrut mereka. Tetapi ia malah terjebak setelah mengutuk seorang sipir agak tertidur karena mengejek luka-lukanya. Kedua kakak Necha yang juga putra-putra dari Li Qing, yaitu Jin Cha dan Mu Cha, dipanggil untuk bertemu dengan Dewa Wuliang. Akan tetapi mereka tidak dapat menemukannya saat mereka tiba di sana. Dan film Necha 2 ini pun tamat sampai di sini. Gimana guys? Seru kan film ini? Demikianlah pembahasan dan review film Necha 2 ini sampai di sini. Dan jika nanti film Necha 3 sudah dirilis, akan aku review lagi di channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam!